Pagi ini kita akan ngobrolin soal utang negara. Nah, ini selalu jadi topik yang ramai diperbincangkan, saudara. Kenapa sih negara harus utang? Kenapa sih utang Indonesia kok gede banget? Kenapa sih nantinya yang harus bayar bunga utang sampai anak cucu kita dan lain sebagainya? Topik yang selalu dibahas oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras ombed. Saya ingin membahas isu yang lagi sebagian pembenci Pak Jokowi itu digemari. Soal utang Indonesia. Per 31 Oktober, utang Indonesia sudah hampir 7.500 triliun rupiah. Kalau kita membayangkan dari waktu ke waktu, pikiran kita hanya terjebak pada jumlah, hanya berkesimpulan makin tahun kenapa utangnya malah makin tinggi. Banyak para pembenci Pak Jokowi langsung menyodorkan siapa yang harus menanggung. DPR, pejabat, presiden, atau kita semua rakyat Indonesia. Dan isu ini memang makanan empuk untuk digoreng, untuk memberi citra negatif kepada pemerintah. Itu biasa. Tapi coba perhatikan, anggota DPR siapa yang getol ngomporin soal utang Indonesia? Tidak ada. Mengapa? Jarang sekali anggota DPR bersuara keras soal utang ini. Apa karena sulit dimengerti? Apa mereka tidak merasa ikut bertanggung jawab? Atau mereka sudah benar-benar tidak peduli soal utang Indonesia ini? Saya punya perumpamaan sederhana soal pembahasan utang ini. Tetap setia di Omben, opini dan beni, karena kita akan mudah memahami tentang pinjaman negara. Membedah utang, kalau semua isu dibahas terlalu panjang, jelimet dan belum tentu paham. Kita coba sederhanakan dengan mengambil contoh salah satu kebijakan pemerintah. Kan program Pak Jokowi banyak, apalagi untuk infrastruktur. Bisa disebut malah gila-gilaan alias gak gila beneran. Salah satu yang digenjot pembiayaannya adalah pembangunan irigasi persawahan serta bendungan. Anggapan umum pemerintah membangun irigasi serta waduk maupun bendungan kan yang diuntungkan warga. Indonesia negara besar yang sudah lama para pemimpinnya tidak mengoptimalkan potensi. Akibatnya Presiden Jokowi harus bekerja sangat keras. Menggenjot potensi, hanya ada opsi utang. Karena banyak potensi yang tidak dioptimalkan oleh pemimpin sebelumnya. Bagi orang pinter, orang yang mengerti konsep bisnis, atau yang berpikir maju, utang untuk memaksimalkan potensi bukan sebuah kerugian. Ini adalah jenis utang yang baik. Utang yang baik itu utang untuk produktivitas, utang untuk investasi. Gambarannya sangat sederhana. Seperti kita leasing mobil untuk kepentingan bisnis atau usaha. Setelah 2 atau 3 tahun lunas, Anda ambil lagi mobil baru. Cicil lagi dan lagi. Dan tahu-tahu pada tahun ke-6, Anda pun sudah punya 4 atau bahkan 5 armada. Ini jelas bukan jenis hutang konsumtif. Tentu ini beda dengan pengalaman yang melihat mobil itu sebagai citra. Mereka rela jual sawah misalnya. Lalu hasil jualan itu dijadikan DP.
alias down payment. Mereka rela mencicil mobil demi naik kelas. Konsekuensinya, memiliki mobil tidak ringan, kebutuhan bahan bakar, perawatan, hingga penampilan ikut berubah, malah menambah pengeluaran. Jadi ada beberapa orang yang mengalami gagal bayar akibat gengsi atau citra di mata orang lain. Orang-orang model begitu kemudian menyimpulkan bahwa mereka miskin sebab telah berhutang. Inilah perbedaan cara pandang presiden dengan orang awam. Di sisi lain, presiden bisa melihat banyak potensi di Indonesia yang bisa digenjot untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, lihat saja, berbagai tempat wisata penuh sesak manusia. Jalanan dan juga jalan tol melaju berbagai bus pariwisata yang membawa rombongan anak sekolah berwisata. Anggap saja bila satu bus membawa 50 anak dan setiap mereka mengantongi uang jajan 200.000. Artinya satu bus berpotensi menghabiskan 10 juta dalam 2 hingga 3 hari. Perjalanan mereka lancar melalui jalan tol yang dibangun. Mendatangi tempat wisata yang telah dibangun atau dibenahi. Lalu mereka mengkonsumsi makanan, membeli oleh-oleh, dan lainnya. Hingga akhir masa liburan sudah berada miliaran rupiah berputar di masyarakat. Kembali pada masifnya pembangunan banyak bendungan. Kelak ketika 60 bendungan itu selesai, akibat dari proyek itu akan meningkatkan pemanfaatan air untuk sistem irigasi dari 11% menjadi 20%. Berbagai hasil pertanian akan meningkat hasilnya. Dengan pasokan air yang tak terputus, intensitas tanam pun menjadi 2 kali lipat setahun. Atau paling tidak menjadi 3 kali lipat per 2 tahun. Jelas adalah tentang target sebuah kegiatan yang produktif. Ini tentang nalar. Ini tentang sebuah cara logis bila kita ingin maju. Apakah kita lupa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu jelas berbicara tentang siapapun yang menjadi pemimpin harus mensejahterakan rakyat. Menguasai air dengan cara membangun bendungan dan kemudian dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat adalah tentang perintah undang-undang. Ini mandat presiden untuk menjalankannya. Ini tentang hal wajib bagi siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia. Dia harus berpihak pada rakyat. Dia tidak boleh lupa pada konstitusi dasar yang melandasinya. Tidakkah kita melihat pentingnya utang guna meningkatkan kesejahteraan? Mengoptimalkan potensi pertanian. Hal yang mendasar itu menyediakan air. Ide dasarnya berawal dari bagaimana petani mendapatkan air. Rakyat mendapatkan hak akan kecukupan air sesuai dengan standar yang baku. Kita harus jujur dan membuka data bahwa negara kita adalah merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan jumlah penduduk mendekati angka 280 juta jiwa. Di sisi lain, potensi air
Permukaan yang ada adalah sekitar 2,78 triliun meter kubik. Itu lebih dari cukup, hanya saja tidak semua wilayah memperoleh air dengan mudah setiap waktu. Itulah yang mendorong Jokowi membangun waduk, bendungan, irigasi, pengairan untuk mencukupi kebutuhan pertanian. Pengen tahu berapa bendungan yang akan mencoba diselesaikan hingga 2024 mendatang? Tidak cukup hanya 10 atau 15 bendungan, tapi Presiden telah menetapkan 60 bendungan harus sudah dibangun hingga 2024 nanti. Bila dihitung di atas kertas, andai saja kita mampu menyelesaikan proyek 60 bendungan itu, tentu memberi efek meningkatkan pemanfaatan air untuk sistem irigasi dari 11% menjadi 20%. Artinya guna air di level skala nasional dampaknya meningkat. Dengan pasokan air yang tak putus, diharapkan intensitas tanam petani diharapkan terdongkrak menjadi 2 kali lipat setahun. Atau paling tidak 3 kali lipat per 2 tahun. Berbagai proyek bendungan masih dikerjakan sampai saat ini. Setidaknya hingga akhir 2019, pemerintah telah menyelesaikan 1 juta hektar area irigasi dan melakukan rehabilitasi 3 juta hektar saluran irigasi yang sudah ada. Bisa dibayangkan sebelumnya, sejak Orde Baru tumbang, entah berapa belas tahun kita tidak melihat area persawahan kita ada pembenahan. Apakah semuanya sudah cukup hingga tahun 2024? Nanti kita masih butuh 500.000 hektar untuk area irigasi dan harus merehabilitasi 2 juta hektar jaringan irigasi lama. Pada tanggal 20 Desember kembali Pak Jokowi meresmikan bendungan. Kali ini bendungan Semantok yang terletak di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan Semantok ini memiliki kapasitas tampung sangat besar, yaitu 32,67 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 365 hektar dan dapat mengairi sawah hingga sekitar 1.900 hektar. Saking luasnya bendungan, membutuhkan waktu 5 tahun dibangun dan menghabiskan anggaran 2,5 triliun. Dari berbagai optimalisasi utang pemerintah, terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya alat untuk menilai, ya kita cek GDP. Di GDP Indonesia, GDP adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian, atau bisa dikatakan GDP menjadi salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Sebelum saya tutup, silahkan simak bagaimana GDP atau Gross Domestic Product Indonesia hingga tahun 2022 dibandingkan negara lain. Sampai ketemu, Om Ben, opini dan Beni yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.